Oke, jadi kita baca dulu soalnya. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam toples adalah 5:7. Sedangkan permen kopi dan permen coklat adalah 6:2. Jika selisih permen susu dan coklat adalah 8, jumlah ketiga jenis permen dalam toples tersebut adalah. Kita ingat kembali bahwa langkah pertama dalam menyelesaikan soal SPLTP apa? Permisalan. Kita mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Misalnya, boleh variabel X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C, atau terserah. Misalkan, kita pakai variabel apa maunya, X, Y, Z? Atau A, B, C? X, Y, Z. X, Y, Z aja, Pak. Oke, X itu apa? Permen. Banyaknya permen. Permen coklat. Permen coklat. Kemudian Y itu permen Susu. Dan Z itu adalah permen Kopi, Pak. Nah, jadi dari kalimat pertama ini coba kita buatkan model matematikanya terlebih dahulu. Perbandingan gitu ya. Jumlah permen coklat, permen susu dalam toples adalah 5:7. Berarti X per Y itu berapa perbandingannya? 5/7. Sama dengan 5/7. Kemudian perbandingan permen kopi dan permen coklat adalah 6:2. Nah, permen kopi berarti Z ya? Z per X. Z per X itu sama dengan 6/2. atau bisa kita sederhanakan berapa? 3. 3/1. Nah, jadi katanya jika selisih permen susu dan permen coklat adalah 8. Nah, berarti Y dan dikurang berapa? Coklat X ya? Y kurang X itu sama dengan berapa? 8. 8 ya. Nah, maka yang ditanya adalah jumlah ketiga jenis permen dalam toples tersebut. Nah, coba kita kalikan silang dulu yang ini. Berarti berapa nih? 7X 7X sama dengan 5Y. sama dengan 5Y ya. 5Y. Kemudian dari sini berapa ini? Atau kita sederhanakan, setelah kita sederhanakan itu kan 3/1 ya. Kita geser saja. Nah, geser saja. Nah, jadi berapa di sini? Z 3X sama dengan Z. Sama dengan 3X. Z itu sama dengan 3X ya. Nah, coba di sini ada keterangannya bahwa 7X itu sama dengan 5Y ya. Coba ini kita sama-sama kalikan 5 saja. Kenapa kita kalikan 5? Ada yang tahu kenapa kita kalikan 5? Eliminasi Y. Nah, supaya nanti kita substitusi. Jadi supaya nanti kita substitusi 5Y itu sama dengan berapa? 5Y itu sama dengan berapa? 7X. Sama dengan 7X. Nah, coba kita kita kalikan saja ini dengan 5. Berapa yang kita dapatkan? 5Y dikurang 5X. 5X sama dengan 40. 40. Nah, nilai dari 5Y ini berapa?
7X. 7X. 5Y itu sama dengan kan ini? Berapa itu? 5Y itu sama dengan? 7X. Nah, di 7X dikurang 5X itu sama dengan 40. Berarti berapa nih? 2X itu sama dengan berapa? 40. 40. Berarti X-nya itu sendiri adalah 20. 20. Nah, berarti banyaknya permen coklat adalah sebanyak 20. Nah, kalau banyaknya permen kopi berapa kira-kira? 60, Pak. 60. Nah, di sini ya, kan Z ya. Z itu sama dengan 3X. Berarti 3 dikali X-nya berapa? 20. 20. Berarti banyaknya permen kopi itu adalah 60. Oke, berarti sudah terjawab 2. Nah, tinggal Y lagi, tinggal kita substitusikan saja. Kira-kira Y itu berapa? 28. 28. Dari sini ya kalimat yang ini. Bahwa berarti Y kurang Z itu kan Y kurang X itu kan sama dengan 8 ya. Berarti Y itu sama dengan X tambah 8 kan? X tambah 8. Berarti X-nya itu adalah 20 tambah 8 itu sama dengan 8. 28. Nah, jadi total 28 ya. Total seluruhnya berapa? 108. 108. Oke. Tadi siapa yang bertanya untuk soal yang ini? Jilan, Pak. Jilan. Kira-kira ada pertanyaan Jilan? Tidak ada, Pak. Kasih, Pak. Dipahami ya? Oke. Pause recording dulu. Nah, jadi untuk nomor selanjutnya adalah ini ya. Diketahui sistem persamaan 1/X ditambah 1/Y sama dengan 2. Kemudian ini dan seterusnya. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari X tambah Y tambah Z ya. Nah, jadi sebaiknya pertama kita misalkan terlebih dahulu ya untuk menyederhanakan persamaan itu. Jadi kita misalkan untuk menyederhanakan. Misal ya. Jadi 1/X itu kita misalkan dengan variabel yang lain, misalnya boleh A atau B atau C dan PQR. Nah, 1/X itu kita misalkan saja dengan apa maunya, misalnya P lah ya. P. Nanti akan mendapatkan persamaan yang baru dengan yang lebih mudah tanpa ada pecahan lagi, itu maksudnya. 1/Y. 1/Y itu berapa? I. 1/Z R. sama dengan R. Nah, jadi ini berapa ini? Kalau 1/X tambah 1/Y itu jadinya apa? P tambah Q sama Tambah Q sama dengan 2. I sama dengan 2. Nah, jadi kan lebih simpel ya bentuknya. Kemudian ini berapa ini? 2Y dikurang 1/Z. 2Q kurang 2 R. kurang terus dengan min 3. Kurang R ya, itu sama dengan berapa? Sama dengan min 3. Dan yang ini 1/X dikurang 1/Z. P. Dikurang R sama dengan 2. P kurang R sama dengan 2. Nah, jadi dapatlah 3 persamaan yang lebih simpel. Lebih mudah nggak daripada yang di atas ini persamaannya? Lebih mudah kan? Nah, oke, jadi selanjutnya tugas kita adalah untuk mendapatkan masing-masing nilai PQR itu terserah ya. Jadi nilai PQR itu tinggal kita cari. Nah, di sini boleh kita manfaatkan tanpa ada yang pakai metode eliminasi atau ada yang hanya menggunakan metode substitusi saja. Jadi kita buatkan strategi ya. Buat strategi boleh pakai eliminasi, boleh substitusi. Kalau Bapak lebih cenderungnya itu kadang mencampur, kadang eliminasi, kadang substitusi, kadang fokus ke substitusi saja. Nah, jadi di sini ya, coba kalau kita
buat pindahkan nilai R-nya di sini. Berapa yang kita dapatkan? 2Q itu sama dengan R kurang 3, benar nggak? R kurang 3, benar? Kalau yang di sini P itu berapa jadinya? R kurang 2. 2 tambah R. R tambah 2 ya. R tambah 2. Kenapa? Kan ini kan pindah ya, positif ya. Positif R, di sini positif 2. Nah, di sini ada P tambah Q sama dengan 2. Nah, supaya ini tidak berbentuk pecahan, Bapak kalikan saja dengan 2. 2P ditambah 2Q itu sama dengan berapa? 4. 4. Nah, di sini kita sudah mempunyai informasi bahwa 2Q sama dengan R kurang 3. Di sini lagi 2P. Kalau kita kalikan saja dengan 2P, berarti 2P itu sama dengan 2R 2R tambah 4. Nah, sejauh ini bisa dipahami enggak? Bapak hanya supaya ini mudah disubstitusikan. Kira-kira sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada? Coba dipahami dulu ya. Ini Bapak hanya memanipulasi saja, memanipulasi. Nah, nilai 2P berapa? Ada yang tahu? Apakah nilai dari 2P? 4 dikurang 2R tambah 2Q. 4. 4R tambah 2R ditambah 4. Kalau nilai dari 2Q berapa? R kurang 3. R kurang 3. Kurang 3. Itu sama dengan 4. Nah, berapa di sini jadinya? Berartinya 3R. Ya, 3R ya. Ditambah 1. Benar. 3R tambah 1 kan? Sama dengan 4. Berarti 3R sama dengan 3. 3. R itu sama dengan 1. berapa? Nilai R-nya sama dengan 1. Tinggal kita cari nilai P dan Q. Nilai P-nya tinggal kita substitusikan nih dari informasi yang sudah diketahui. Nah, di sini nilai P-nya itu kan sama dengan R tambah 2 ya. Nah, berarti kalau P-nya saja berapa? 1 tambah 2. Tambah 2. 1 tambah 2. Berarti P-nya itu sama dengan berapa? 3. Sama dengan 3. Oke. Simpel kan? Ada yang pakai metode eliminasi? Kalau Bapak ini murni semuanya full substitusi ya. Nah, tinggal kita cari nilai P sudah, R sudah, tinggal cek kita cari nilai Q. Nilai Q itu di sinilah ya. Berarti Q itu sama kan 2 dikurang P ya. Benar enggak? Q itu sama dengan 2 dikurang P kan? Berarti berapa nilai Q itu? Minus 1. Min 1. Itu sama dengan 2 dikurang P. Berarti sama dengan min 1. Berarti Q itu sama dengan min 1. Coba. Q sama dengan min 1. Oke. Apakah sudah selesai tugas kita di sini? Belum. Belum ya, jangan lupa. Ini masih nilai permisalan ini. Nilai P, nilai Q, nilai R. Jadi kita kembalikan ke asalnya di sini. Ingat P itu berapa kita dapatkan? Minus 1. P 3. P itu sama dengan 3. Nah, Q Minus 1. min 1 dan R1 ya. Q min 1 dan R sama dengan 1. 1. Oke. Nah, jadi kita kembalikan bahwa P itu kan 1 per X ya. 1 per X. Itu sama dengan 3. Kalau yang ini 1 per Y itu sama dengan min. Min 1. Dan yang satu lagi R itu adalah 1 per Z. 1 per Z itu sama dengan 1. 1. 1. Berarti X-nya berapa ini?
1/3. Nah, kita kalikan ya, 3x sama dengan 1. Nah, atau kita balikkan saja, itu kan menjadinya berapa? X sama dengan 1/3. 1/3. Nah, kali ini kalau kita kalikan ini, Y kali min 1 sama dengan 1. Berarti Y sama dengan, -1. Minus 1. nah, dan Z adalah berapa? Z Satu. 1. Z-nya sama dengan 1. Nah, tinggal kita jumlahkan saja, karena permintaannya di sini adalah X tambah Y tambah Z ya. X tambah Y tambah Z kita jumlahkan. Berapa ini kalau kita jumlahkan? 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. Ada nggak di absen? Ada nggak di absen? Oke, sudah ya? Ada pertanyaan sebelumnya? Boleh kalau ada yang ingin bertanya. Jilan BHG sudah ini, nomor yang ini, nomor 14. Sudah, Kak. Sama jawabannya. Sama, Kak. Kita kembalikan ke penanya. Sasi bagaimana Sasi? Sama, Pak. Sama. Untuk memastikan jawaban saja. Enggak, Pak. Kemarin kan Sasi coba masukin ke persamaan lagi nilai yang 1x ditambah 1y itu Sasi nggak dapat sama dengan 2-nya. Jadi Sasi bingung, Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi Sasi orang pakai metode eliminasi atau Di juga, Pak. oke, seperti ini juga ya. Nah, jadi tinggal lebih teliti dan hati-hati ya. Kemudian kan kalau kita permisalkan di sini kita kembalikan permisalan itu. Sudah dapat nilai PQR, jangan lupa substitusi nilai PQR tuh. Nah, kita lanjutkan soal yang ini. Nah, jadi ketahui sistem persamaan berbentuk kuadrat ya. Jadi kalau bentuk kuadrat seperti ini jangan khawatir, jangan cemas, bahwa ini tetap bisa diselesaikan dengan cara SPLTV. Jadi benar seperti yang disampaikan Jilan tadi, idenya kita menyelesaikan soal ini dengan cara metode permisalan. Misal ya. Misal apa? X kuadrat ya. X kuadrat itu sama dengan apa? Variabel apa kita pakai? A. ABC. Boleh. Tadi kita sudah pakai PQR ya. A, kemudian Y kuadrat itu sama dengan B, dan Z kuadrat itu sama dengan C. C. Nah, jadi dengan menggunakan permisalan seperti ini, persamaan yang ini menjadi sangat mudah. Jadinya berapa di sini? Dari kalimat pertama, A tambah B tambah C. A tambah B tambah C ya. Itu sama dengan 6. Kemudian A min B A kurang B tambah C. tambah 2C ya. Tambah 2C sama dengan 2. Sama dengan 2. Kemudian berapa di sini? 2A ya. 2A tambah B. 2A tambah B kurang sama dengan 3. B dikurang C. Kurang C itu sama dengan 3. Nah, jadi di sini boleh kita eliminasi saja. Boleh A, boleh B, boleh C terlebih dahulu ya. Kalau kita eliminasi B bagaimana? Karena B-nya di sini 1, min 1, di sini 1. Enak kali nih B-nya kalau kita kita eliminasi. Nah, dengan cara apa kita eliminasi? Persamaan 1 dan 2 ini kita coba jumlahkan. Berapa nih kalau kita jumlahkan? Dari yang ini. Oke, kita tandai dulu ya. Biar mempersingkat waktu atau mempersingkat cara kita menyelesaikan. Kita jumlahkan ya untuk menghilangkan B-nya. Oke, kalau kita jumlahkan ini berapa nih? 2A ya. 2A tambah 3C. C sama dengan 8. 3C itu sama dengan 8. Nah, ini juga dari persamaan 2 dan 3 ini. Kan persamaan 2 dan 3 ini kalau kita jumlahkan berapa jadinya?
3A tambah C sama 3A dengan tambah C ya. 5. A tambah C itu sama dengan berapa? 5. 5. Dengan 5. Nah, jadi dapat dua buah persamaan di sini. Kita pindahkan saja yang 3A tambah C ini. Nah, jadi dapatlah dua buah persamaan yang ini ya. Nah, jadi di sini ada 3C, di sini ada C. Sebaiknya 3C di bawah itu kita kalikan berapa enaknya? Kita kalikan 3. 3 ya. Coba jadinya yang persamaan yang ini. Kalau kita kalikan 3 berapa jadinya? 9A tambah 3C 9A ditambah 3C sama dengan 15. 9A ditambah 3C itu sama dengan 15. 15. Nah, nanti kita buat operasi pengurangan supaya hilang 3C-nya ya. Kita pindahkan dulu yang ini. 2A ditambah 3C itu sama dengan berapa? 8. 8. Tinggal kita kurangkan ya. Tinggal kita kurangkan. Berapa dapat nih? 7A Sama dengan 7. Berarti A-nya sama dengan 1. 1. nah, dapat nilai A-nya baru. Nah, tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan yang mudah. Boleh pilih 2A tambah 3C sama dengan 8 atau boleh kita pilih 3A tambah C sama dengan 5. Mau pilih yang mana, yang atas atau yang bawah? 3A tambah C. 3A tambah C saja ya, yang lebih simpel kayaknya. Boleh. Berarti dapatlah di sini 3 ditambah C. Kenapa Bapak buat 3 saja langsung di sini? 3 kali 1. 3 kali 1 ya. 3 tambah C itu sama dengan 5 ya. Berarti C itu sendiri sama dengan 2. 2. Oke. Nah, kemudian substitusi A dan C itu ke persamaan yang paling mudah. Pilih Itu persamaan 1. yang pertama ya. Benar. Nah, dapatlah di sini A-nya kan 1 ya. 1 ditambah B ditambah C-nya 2 ya. 2 itu sama dengan 6. Berarti B-nya itu sama dengan 3 ya. 3. Oke. Jadi dapatlah di sini nilai A-nya 1, B-nya 3 dan C-nya 2. Sejauh ini ada pertanyaan enggak? Yang bertanya tadi saya Halisa ya. Halisa, sejauh ini adakah pertanyaan Halisa? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Nah, jadi tinggal kita substitusikan bahwa ini ya, kan X kuadrat 1 sama dengan A ya. Nilai A yang kita dapatkan adalah berapa? 1. Kemudian X kuadrat itu sama dengan B-nya berapa? 3. Y kuadrat, Pak. Ya, di sini 3 ya B-nya. Kemudian C-nya Z kuadrat itu kan sama dengan C. C-nya itu 2. Nah, berarti tinggal kita cari nilai X-nya saja. Berarti tinggal kita akarkan ya, plus minus namanya ya, plus minus akar 1. Berarti X-nya itu akar 1 kan 1 ya. Kemudian ini akar berapa ini? Akar 3. Sorry, ini Y. Y itu sama dengan akar, Akar 3. dan di sini Z-nya adalah 2. akar 2. Nah, jadi tinggal kita pilih di option-nya. Adakah jawabannya? C. Berapa? C, Pak. C. Yang A nggak, Pak? Yang B. B nggak sih, Pak? B, Pak. Nah, kan plus minus ya. Iya, Pak. Kan gini ya. Plus minus 1. Berarti bisa jadi akar 1 atau min akar 1. Kan seperti ini ya. Berapakah nilai X jika dikuadratkan hasilnya 1? Bisa jadi 1, bisa jadi min 1, bisa jadi akar 1, bisa jadi akar min 1. Coba ini kalau kita kuadratkan. Berapa ini kalau ini kita kuadratkan? Boleh bersuara? 1, Pak. 1 kan? Nah, jadi kalau yang C ini di mana salahnya? Urutan Y sama Z. Nah, di sini harusnya di sini berapa? Akar 3 ya. Di sini baru akar 2. Nah, kalau yang A ini juga salah urutan B dan C-nya ya.
atau nilai urutan X kuadrat X, Y, dan Y-nya. Kemudian ini juga salah urutan ini, dan ini juga. Jadi satu-satunya yang paling memenuhi hanyalah apa? Yang B. Yang B. B ya. Nah, jadi kayak gini ya, coba X kuadrat itu sama dengan 4. Kira-kira nilai X yang memenuhi kira-kira apa? Kalau 2 dan min 2. 2 atau min 2. 2 saja. minus 2 2 saja. minus 2 2 juga minus karena ini ya. 2 dan min 2. 2 itu, nah 2 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, berarti bisa juga ada yang nilai yang lain ya. Min 2 itu sama dengan berapa? Min 2 dikuadratkan adalah juga sama dengan 4. 4. Nah, sama halnya ini. Kan sebenarnya kalau kita membuatkan bentuk X kuadrat itu sama dengan A ya. Berarti sebenarnya ada dua kemungkinan di situ. X itu sama dengan plus minus akar A ya. Jadi tetap berlaku. Kalau yang pertama ini kan kita dapatkan plus minus akar ya. Nah, plus minus akar 1. Bisa jadi dia nilainya akar 1, atau bisa jadi dia nilainya min akar 1. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah ya Yang B. B. Any question? Any question in this soal? Nastamir al-riyadiyah bil lughat al-arabiyyah. La ba'sa. La ba'sa. Ma makna nastamir bil lughat al-arabiyyah? Nastamir al-riyadiyah bil lughat al-arabiyyah. Apa artinya, ada yang tahu? Melanjutkan pembelajaran matematika dengan bahasa Arab. Ah ya, setuju nak? La ba'sa. Ya, Saya jus. Lah, Bapak pun nak bisa juga nanti sampai full ya. Oke. Sudah kita bahas 3 soal. Nah, untuk soal yang selanjutnya adalah ini ya, diketahui sistem persamaan bla bla bla. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari X tambah 7, X tambah Y tambah 2Z. Nah, jadi bentuk-bentuk soal seperti ini tinggal kita sederhanakan saja ya. Ini tinggal kita kalikan 5 ya. Berapa nih? Jadinya dari persamaan pertama 2X 2X kurang Y. kurang Y itu sama dengan berapa di sini? 5X tambah 5. 5X Oke, 5 tambah 5. Oke, 5 tambah 5. Nah, jadinya gini. Tinggal kita pindahkan ke sini. Semua yang di sini kita pindahkan saja mempermudah ya. Berarti tinggal 0. Berapa di sini? X-nya tinggal berapa? 3X. 3X. Y-nya menjadi positif ya. Tambah Y. Itu tambah 5. Atau bisa kita buat lebih mudahnya, persamaan pertama ini persamaannya adalah 3X ditambah Y itu sama dengan Min 5. Min 5. Nah, Min ini 5. yang pertama. Kemudian ini persamaan yang kedua tinggal kita pindah-pindahkan saja. 3X Y-nya kalau pindah ruas ke sini berapa jadinya? Negatif Y. Min Y dikurang ya? Kurang 2Z. 2Z itu sama dengan berapa? Min 2. Min 2. Jadi 2 yang terus kanan ya. Jadinya min 2. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Boleh ditanyakan ya sebelum kita melanjutkan. Berapa Pak bagi yang bertanya? Tidak ada ya? Pak, Ya, bagaimana Muzamil? itu kok jadi 3X dikurang Y ya, Pak? Nah, di sini Y-nya Muzamil ya. Y-nya pindah kamar ke sini. Dari positif Y, kalau sudah pindah seperti ini, jadinya berapa? Min Y. Min Y di sini ya. Kemudian Z ini, dari positif 2Z. Kalau pindah ke sini berapa jadinya? Min 2Z. 2Z yang ini. Kemudian 2 yang ini. Jadi kita fokusnya di ruas kiri itu mengandung variabel saja. Yang di ruas kanan yang tidak mengandung variabel. Di sini yang tidak mengandung variabel kan cuma 2 di sini. 2. Nah, 2 kita pindahkan ke kanan. Jadinya min 2.
Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, jadi dari pernyataan yang keempat ini, tinggal sebaiknya kita kali silang saja. Kita kali silang berapa nih? Ini kita buat persamaan satu lah ya. Biar kita tandai ini persamaan satu, kemudian ini persamaan dua. Persamaan dua. Dari persamaan satu ini berapa kita dapatkan? 20x ya. Ditambah berapa? 8Z. Itu sama dengan min ya. Jangan lupa ini ya, tanda minnya itu ya. Min. Jangan lupa karena di sini ada dua suku, sebaiknya kita kurung. Min 3 dalam kurung Y tambah 9. Nah, jadi kalau lupa kita mengurungnya, kita nanti pada min 3Y saja yang minnya ya. Dan pada 9 ini lupa dikalikan dengan min 3. Disitulah jebakannya. Nah, coba kita kalikan lagi. Berarti 20x ditambah 8z sama dengan min 3Y. 3y Min 27. Min 27. min 27. Sorry, berarti di sini min ya, min 27. Nah, berarti jadinya di sini berapa? 20x ditambah 8z tambah 3Y. 3y sama dengan min. Min 27. Oke, jadi ini persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga ya. Nah, jadi kita eliminasi salah satu persamaan yang dianggap mudah terlebih dahulu ya. Dari persamaan 1 dan 2, apa yang sebaiknya kita eliminasi ini? Dari persamaan 1 dan 2. Y. Eliminasi Y saja ya. Kita coba eliminasi Y dengan cara kita jumlahkan saja. Oke, ini kan persamaan 1 ya. Mau ditulis ulang atau langsung saja kita jumlahkan? Langsung jumlahkanlah saja ya. Kebayang nggak kira-kira kalau langsung kita jumlahkan? Nah, kalau kita jumlahkan gini ya. 3x di sini ditambahkan 3x yang di sini berapa jadinya? 6X. 6x. Nah, kemudian positif Y di sini dengan min Y di sini kita jumlahkan, habis ya jadinya? Habis kan? Habis, Pak. Oke. Kemudian 0Z ditambah min 2Z berapa jadinya di sini? Min 2Z. Min 2Z. Oke. Itu sama dengan berapa nih? Min 7. Min 7. Nah, inilah kita dapatkan persamaan yang keempat. Oke. Ini kita buat sesuai urutan lah ya. Kita buat sesuai urutan di sini. Di sini harusnya 20x ditambah 3y ya. 3y ditambah 8z. 8z itu sama dengan berapa di sini? Min 27. Nah, jadi tetap kita konsisten. Tadi kita menghilangkan Y ya. Nah, jadi boleh dari 1 dan 3 ini kita eliminasi, atau boleh dari 2 dan 3 ini kita eliminasi. Maunya eliminasi yang mana? Dengan 3 ini. Dan kita harus menghilangkan Y ya dari persamaan 3 ini. Boleh pasangannya dari persamaan 1 kah atau dari persamaan 2, terserah, pilih yang mana. Kita akan eliminasi Y lagi. Dari persamaan 1 saja bagaimana? Ya, Pak, 1 aja, Pak. Persamaan 1 saja ya. Dengan cara kita kalikan dengan 3 ya. Persamaan 1 ini. Kenapa kita kalikan 3 kira-kira? Karena persamaan 3 udah ada 3Y. Nah, di sini persamaan 3 sudah ada 3Y-nya. Nah, coba kita kalikan dengan 3, di sini jadinya 9x ditambah di sini berapa? 3Y. 3Y ya. Itu kan Z-nya tidak ada. Itu sama dengan berapa? Min 15. Min 15. 15. Oke.
Jadinya tinggal kita kurangkan saja. Kurang. Berapa nih 20x dikurang 9x berapa? 11. 11x. 11x. Ini habis ditambah berapa di sini? 8 ya. 8z itu sama dengan berapa nih? Min 27 dikurang min 15. Berarti ditambah ya, min 27 ditambah 15 berapa jadinya? Min 12. Min 12. Dapatlah dua buah persamaan baru dengan hanya mengandung dua variabel, yaitu variabel x dan z ya. Ini anggaplah persamaan yang kelima. Nah, di sini kita sudah punya informasi nih. 6x dikurang 2z sama dengan min 7. Sementara 11x di sini dan 8z di sini min 12. Ini bisa nggak kita kalikan supaya menjadi min 8 di sini? Kita kalikan berapa? Kali 4. 4. Kita kalikan dengan 4 ya, berarti di sini berapa? 24 dikurang berapa di sini? 8z. 8z. Sama dengan berapa? Min 28. Min 28. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja ya. Sebelum Bapak pindahkan, Bapak kalikan saja ke 4 dulu, biar mudah nih dijumlahkan nanti. Nah, kayak gini ya jadinya. Benar kan? Tinggal kita jumlahkan ini, berapa ini? 24x ya. Jangan lupa x-nya, jangan lupa. 24x, kita tulis ulang lah ya. 24x dikurang 8z ya. Operasi yang cocok penjumlahan kah atau pengurangan itu? Pengurangan. 24x dikurang 8z ya tadi. 8z Penjumlahan, Pak. jumlahan ya. Min 28 ya. Kita jumlahkan saja. Berapa ini penjumlahannya? 35x ya. 35x. 35x habis z-nya ya, itu sama dengan berapa nih kalau dijumlahkan? Min 40. Min 40. Nah, jadinya berapa? Berarti x itu sama dengan min 40 per 35 ya. Kita sederhanakan berapa ini? 35. Min 8/7. Oke, min 8 per 7. Oke, dapat nilai x baru. Ini nilai x. Tinggal kita substitusikan ke persamaan yang mudah dari persamaan 4 dan 5. Boleh pilih persamaan 4 ini ya, 11x tambah 8z sama dengan min 12. Atau persamaan yang mudah ini dari persamaan yang pertama juga boleh ya. Karena mengandung x. Yang kita dapatkan nilai x ya tadi. Boleh ke sini kita substitusikan dan boleh juga ke sini. Mana yang mudah antara 4 atau 1 yang ini? Persamaan 1 yang lebih mudah kayaknya. Karena lebih simpel ya angkanya. Nah, tinggal kita substitusi. Berapa nilai x tadi yang kita dapatkan? Min 8/7. Min 8/7. 7. Kita substitusikan saja ke sini. 3 dikali min 8/7 ditambah y itu sama dengan min 5 ya. Nah, jadinya min 24. Min 24/7 ya. Min 24/7 kita pindahkan saja langsung ke ruas kanan. Jadinya y sama dengan positif 24/7, benar tak? 24/7, ya kan? Ini min 5. Kira-kira masih bisa mengikuti? Masih bisa mengikuti? Kayaknya masih bisa lah ya. Y sama dengan 24 dikurang 35 ya. 24 dikurang 35/7. Berapa nih 24 kurang 35? Boleh bersuara dulu. 11. Berapa Muzamil? Min 11/7. Min 11. Min 11 ya. Min 11/7. Udah dapat nih nilai X dan Y-nya.
Tinggal kita cari nilai Z-nya ke persamaan yang mudah. Oke, kita coba cek persamaan yang mudah yang lainnya. Kita yang harapkan ada mengandung variabel X di dalamnya dan angkanya mudah. Persamaan yang mana yang kita pakai ya? 6x kurang 2z sama dengan min Oke, 7 yang itu, ini Pak. kita pakai ya. Yang alfier. Oke, boleh kita pakai yang ini. Berarti kita substitusikan nilai Y-nya di sini. Iya, Berarti min 66 ya. Min 66 per 7 ya alfier. Min 66 per 7 dikurang 2Z itu sama dengan itu x, Pak. berapa? Oh, X ya, sorry. Itu yang iya, Pak. Substitusikan Y ya. X-nya berapa tadi? Min 8 per 7 ya? Min 7, min 8 per 7. 8 per 7. Berapa jadinya kalau kita substitusikan langsung min 8 per 7? Min 48. 48. 48 per 7. Min 2Z sama dengan min 7. Berarti 2Z itu sama dengan 7 dikurang 48 per 7. Benar nggak? Dari mana datangnya? Benar pernyataan ini? Benarkah pernyataan ini? Benar, sama sekali kali minus terus. Benar. Nah, ini Bapak pindahkan ya. Pindahkan ke sini menjadi 2Z ya. Dan 7-nya pindah ke sini positif 7. Kalau kita balik posisinya A sama dengan B, itu kan sama dengan B dengan A. Ya. Jadi kayak gini. 2Z itu sama dengan 49 ya. 49 dikurang 48 kan? 48 per 7. Berapa jadinya nih? 1 per 7. Oke, 2Z itu sama dengan 1 per 7. Berarti Z itu sendiri berapa? Z 1 per 14. seper 14. Tinggal kita jumlahkan saja. Yang ditanyakan 7 dalam kurung X tambah Y tambah 2Z ya. Nah, ini 7X tambah 7Y tambah 14Z jadinya ya. Kalau kita buat 7X berapa jadinya? Kalau kita buat 7X berarti tinggallah di sini min 8. kemudian 7Y. Kan kalau kita kalikan ya 7X, 7Y dan 7Z. Nah, berapa nilai Y-nya? Min 11. Dan 11. Dan Z-nya 14 ya. Kita kalikan 2, 7 kali 2, 14. Berapa nih? Kali 1. 1 saja. Min 8 ditambah 11 berapa? Min 8 ditambah min 11. Min 19. Min 19. ditambah dengan 1 ya berarti 1. Min 18. min 18. Ada enggak jawabannya? D, Pak. D. Oke. Simpel kan soalnya? Simpel sekali. Simpel sekali. Cuma panjang caranya, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Biar lebih teliti, melatih ketelitian. Ya, enggak mungkin lah kita soalnya seperti soal-soal seperti biasa di sekolah-sekolah umum biasa ya. Kita memang harus lebih tinggi kajiannya dari sekolah-sekolah biasa. Nah, sisanya tinggal Anda lanjutkan saja lagi ya. Tinggal Anda lanjutkan saja lagi. Nanti rekaman ini akan Bapak bagikan ke kelas IPS juga. Catatannya perlu dibagikan juga nggak kira-kira? Nggak usah lah ya. Nggak usah, atau kirimkan juga? Perlu, Pak. Perlu ya? Oke. Nanti ini langsung Bapak upload saja. Sisa waktu ini silakan Anda lanjutkan sendiri tugasnya ya. Nanti kalau kita bahas, terbahas semuanya nanti. Setengah jam terakhir, cuma setengah jam terakhir silakan dilanjutkan. Setuju? Setuju ya? Juga. Tinggal satu pertanyaan tadi, pertanyaan Sudila tadi ya nomor 21. Bapak kasih clue saja ya. Ini terlalu banyak nanti. Petunjuknya nanti sangat apa ya, mudah nanti menyerah, hanya surrendernya nanti. Nah, Sudila untuk nomor 21 itu tinggal digambarkan saja gambar segitiganya ya, Sudila. Gambarkan gambar segitiganya dan jangan lupa dimisalkan.
Kalau katanya ini, Sudila, ditanya keliling segitiga ya. Berarti jumlah dari sisi-sisi segitiga ya, Sudila. Mau dibahas juga enggak nomor 21 ini kira-kira? Perlu mau dibahas juga? Ada Sudila? Sudila ada? Perlu dibahas? Sebenarnya cuma ragu aja jawabannya, Pak. Nggak ada jawabannya. Ya sebenarnya udah dapat juga jawabannya, cuma ragu satu salah gitu, Pak. Kalau gitu kalau ragu biar kita bahas aja lah ya. Nah, kita bahas soal yang terakhir ini, yang SPL TP. Kita tahu segitiga KLM dengan panjang sisi untuk SPL TP berikut 2KL dikurang LM sama dengan 17, LM ditambah 2KL sama dengan 73, dan ini yang ditanya adalah keliling segitiga ya. Berarti kalau ditanyanya keliling, berarti maksudnya berapa? Jumlah semua sisi segitiga ya. KL tambah LM tambah KM ya. Nah, coba kita, ini persamaan ini sudah bagus ya. 2KL kurang LM. Di sini masih ada pernya. Tinggal kita apakan ini supaya hilang pernya. Pindahkan 5 ke samping. Nah, coba kita tulis ulang dulu persamaannya. 2KL dikurang LM itu sama dengan 17 ya. 17. Kemudian di sini ya 2KM lah saja kita buat cepatnya. 2KM ditambah LM sama dengan 73. 73. Sama saja ya pernyataan ini. A tambah B, B tambah A. Gitu. Kalau kita kalikan 5 di sini, 5KL, 5KL ditambah KM ya. Sama KM benar. M itu sama dengan berapa nih kalau kita kalikan 5? 125. 125 ya, 125. Nah, ini yang kita substitusi apa terlebih dahulu? Persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 yang hilang apa di situ? LM-nya, Pak. LM-nya sudah hilang di situ. Nah, kalau kita jumlahkan di sini, kita buat saja di sini ya, kita jumlahkan. Berapa nih? 2KL. 2KM. Tambah 2KM. 2KM. Itu sama dengan 90. 90. Berarti di sini saja 2KL, kalau kita bagikan 2, KL ditambah KM, berapa nih? 45. 45. Nah, di sini variabelnya KL dan KM. Di sini KL ada KM juga nih. Berarti KM itu saja sama dengan berapa? 45 dikurang KL. Kan? Benar enggak? 45 kurang KM. 45 dikurang KM. KL ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Ini Bapak pakai metode substitusi ya. KM sama dengan 45 dikurang KL. Sini tinggal kita substitusi. 5KL ditambah di sini 45 dikurang KL ya. Sama dengan 125. Nah, di sini berapa jadinya? KL-nya tinggal berapa? 4KL. 4KL. Dan 45 ini dengan 125 ini berapa? 80. 80. Berarti KL-nya berapa? 20. KL-nya sama dengan 20. Oke, dapat nilai KL nih. Tinggal kita substitusi ke persamaan yang mudah. KL. KL kita substitusikan ke sini saja ya. Gimana? 7. KL-nya 20. Berarti KM-nya berapa? 25. 25. Nah, tinggal satu lagi. LM. Kita substitusi ke persamaan yang mudah LM di sini. Berarti LM itu adalah LM sama dengan itu 2KL kurang 17 ya? Benar? Ya, Pak. Kurang 17. Kurang 17. Ya, gini ya. LM itu kan kita pindahkan ke sini. Kan positif LM ya.
17 pindah ke sini, jadinya 2KL kurang 17. Nah, jadi LM itu 2KL kurang 17. KL-nya berapa nih? 20. 20, Pak. Dengan 2 berapa? 40. 40. Dikurang 17. Berapa di sini? 23. 23. 20. 3. Nah, LM. Untuk mencari apa namanya? Keliling, tinggal kita jumlahkan ya. Jumlahkan saja berapa total ini semuanya? 68. 28. 68. Oke, bagaimana Sudilah? Kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Pak. Makasih. Terima kasih. Sama-sama ya. Semua soal sudah kita bahas. Rekaman ini langsung Bapak upload saja. Dan waktu yang tersisa silakan melanjutkan secara mandiri ya. Besok sudah dibagikan Google Form, berarti tidak ada kesempatan lagi untuk menyelesaikan. Jadi jangan lupa betul-betul dituntaskan. Ini yang sudah mengirimkan Bapak cek dulu ya di Classroom terlebih dahulu. Kira-kira yang sudah mengirimkan.